Bapak Ibu bintang 3 pada bulan ini. Silakan untuk kembali ke tempat duduk Anda. Dan sekali lagi Bapak Ibu berikan standing ovation sangat luar biasa sekali buat cewek bintang 3 kita. Baik Bapak Ibu, kita naik ke peringkat yang lebih atas lagi. Bagi Anda yang pada bulan ini berposisi new cewek bintang 4, silakan berdiri di tempat dan lambaikan tangan Anda. Kita tunjukkan semangat Anda. Tunjukkan antusias Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada penduduk yang ditangkat. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Oke Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tanpa adanya sosok yang satu ini, One Vision tidak bisa sebesar ini. Beliau mempunyai sifat yang sangat ramah, santun dan penuh humoris, dan paling membanggakan beliau sedikit demi sedikit dia lihai berbahasa Indonesia. Kerendahan hatinya membuat kami semua jadi cepat akrab. Support dan motivasinya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu untuk perkembangan One Vision Taiwan kita. Siapakah beliau Bapak Ibu? Mari berikan standing ovation yang sangat luar biasa sekali buat General Manager Tim Taiwan kita, Mr. Alex. Hello, my brother and sister. How are you? Okay, let's go by English, okay? Of course not. I have a translator here today. 你们好吗？真的好。好，很好，很好。天使的明天会更好。业绩，走吧呀，走吧呀，走吧走吧，我嘞，啊，我问大家好吗？好，好，很好。业绩 ，Ready？ 1, 2, 3， 大家好，很好，会更好，
Omset. Semua satu lagi. Omset. Terima kasih banyak. OK， 这个我们的好朋友从印尼来的 Go Lion，Mr. Rusam。 teman baik kita datang dari Indonesia ya, Bapak Rustam 还有他的美丽的太太， dan istrinya ya, 美丽的太太， istri yang cantik. 梁长庆， Yogi. 重点没有换到。欢迎你们来到台湾， Selamat datang untuk datang ke Taiwan. 欢迎你们来到 One Vision 台湾。 Selamat datang telah datang di One Vision Taiwan. 有多少人是新的朋友？ Ada berapa banyak teman yang baru? Stand up。 Tolong berdiri. Tolong berdiri teman yang baru. Can I have the music of freedom? Can I have the Tolong music? musiknya. Music of freedom. 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 Okay. Listen. Dengarkan. Listen. Dengarkan. 所有的新朋友们，Listen。 Semua teman yang baru. 用你的心，用你的心去听。 Dengan hati. Dengarkan. 现在跟我一样做。 Sekarang dia ikuti kata saya. Yang kurus, yang belakang OK，站着站着，不要坐下。 Berdiri, berdiri, jangan duduk. ini. Ini 老朋友，你们请坐。 Teman yang lama, tolong duduk. 知道这首歌吗？ Tahu lagu ini nggak? 知道吗 Tahu nggak? ？Freedom， Bebas, 对吧？ freedom, bebas. 当你听到这首歌，每一个新的朋友们， Setiap dengar lagu ini ya bagi teman yang baru, 你有什么感觉？ kalian gimana rasanya? 心里面会不会砰砰砰砰砰 Hatinya ada pupukan ya? ？Yes。Welcome to Teams， Selamat datang di Dance. 欢迎你们来到天师， Selamat datang ya di Dance. 欢迎你们来到 One Vision。 Selamat datang kalian di One Vision. 今天 Hari ini 绝对是对各位新朋友来讲一个非常难忘的一天。 ya terhadap teman yang baru adalah kenangan yang tidak akan terlupakan. 除了给你们这一首 Freedom 以外， Ya, selain ya memberikan kalian lagu ini, 所有的朋友们， semua teman yang baru 请给这些新的朋友一个热烈的掌声，因为他们是最棒的。 ya kita berikan tepuk tangan yang meriah karena mereka adalah yang paling hebat ya, Hebat sekali. hebat sekali. Silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih ya. Nggak usah dibeli-beli. 知道为什么我们要特别欢迎新朋友吗？ Kenapa? Tahu nggak kenapa ya? Kita memberikan selamat datang kepada teman yang baru. 啊？知道吗？ Tahu nggak? tahu nggak tahu？ Tahu nggak? 彼得。新朋友今天来到这里，就代表了一个决定。 Teman yang baru ya datang ke sini berarti menentukan kalian punya kepastian. 决定你们愿意相信自己， Kepastian buat kalian ya untuk percaya pada diri sendiri. 决定你们相信自己可以做得到， Kepastian buat kalian bahwa kalian dapat melakukannya. 决定你们自己愿意为自己的生活，还有为你们家人的生活负责。
kepastian kepada kalian ya untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri dan bertanggung jawab kepada keluarga kalian. 因为 Karena 你们决定了 kalian telah pastikan 相信天师， percaya kepada Tian, 相信自己， percaya kepada diri sendiri, 相信你们所有的领导人， percaya kepada semua leader kalian, 相信你们自己可以， percaya kepada kalian pasti bisa. 因为你们选择了成功， Karena kalian telah memilih untuk ya bisa ya berhasil. 对吧？ Benar nggak? 所以，所有的新朋友们，我希望你们今天能够跟我们一起来见证、分享。 Oleh karena itu ya, kepada teman-teman yang baru semuanya ya, kalian bisa memberikan kesaksian dan memberikan ya kesan kalian. 听听看我们这些杰出优秀的获奖朋友们， Ya, dengarkan kepada mereka yang telah menerima rewardnya ya. 还有我们前排杰出成功的领导人们。 Ya. Dan lagi yang berada di depan ini yang leader kalian yang telah berhasil. 几年前， Ya, beberapa tahun yang lalu. 他跟各位一样， Ya, juga seperti kalian semua. 也是一个新人， Juga yang baru. 也是站起来。 Juga datang ya. 但是为什么 Tapi kenapa 今天他们会不一样？ hari ini mereka berbeda? 所以各位朋友们，你们说你们幸不幸运？ Oleh karena itu ya, kalian lihat kalian sangat beruntung. Lucky or not？ Beruntung atau tidak? Sangat beruntung. You are lucky，你们很幸运，是因为你们今天可以坐在这边。 Kalian beruntung, kalian pada hari ini kalian berada di sini, duduk di sini. 你们今天可以听到、可以看到、可以学到的， Pada hari ini kalian bisa lihat ya, bisa dengarkan, bisa belajar. 远远超过你所付出的。 Ya, terus ya melebihi yang telah Anda keluarkan. 还有很多我们的朋友今天找了很多理由没有来， Banyak sekali teman kita ya, banyak alasan ya untuk tidak datang ke sini. 对吧？ Benar nggak? 因为什么？因为下雨， Karena apa? Karena hujan. 因为很冷， Karena dingin. 因为想睡觉。 Karena ingin tidur. 哎呀，所以不要去了。 Udah nggak usah pergi. Benar-benar. 但是 Tetapi 各位今天来到这里， ya kalian semua datang ke sini. 如果你们看到了、听到了、学到了， Kalau kalian telah lihat, kalian dengar, dan kalian telah belajar, 很重要的是什么？ yang paling penting adalah apa? Impian. No. Go action. Yang paling penting adalah kita beraksi. Ya. Ya. 看到了、听到了、学到了，今天一定要怎么样 ？Action. Action, ya. Telah lihat, telah dengar ya. Jadi hari ini kita harus action. 今天几号？Hari ini tanggal berapa? ？15。还有多少天今年要过了？ Masih berapa hari tahun ini akan berlalu? 15天。 15 hari. 如果这15天是你生命里面的最后15天，你会怎么办？ Kalau misalnya 15 hari ini adalah terakhir ya bagi kehidupan kita, kalian bagaimana? 你要站在那边，躺在那边等不马定， Ya, apakah kalian akan berbaring tunggu mati? 还是要每一天都是 the best day of your life？ Atau setiap hari kita melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita? 等不马定 Tunggu mati. best day of your life。 Ya, atau melakukan yang terbaik? Lakukan yang terbaik. best day of your life，你要做什么？ Ya. Melakukan yang terbaik dalam kehidupan ya, kita mau melakukan apa? Action。 Action. 想一想，你要想一想， Kalian mesti pikirkan. 今年最后1个月了，
Ya, tahun ini adalah bulan yang terakhir. 你今年过得好吗？ Ya, tahun ini apakah kalian kehidupan berlalu dengan baik? 你有得到你想要的吗？ Apakah kalian ingin mendapatkan yang kalian telah inginkan? 如果有，恭喜你； Kalau ada, ya selamat. 如果没有，也恭喜你， Kalau belum, ya selamat juga. 因为你没有放弃。 Ka- Because you don't give up. Karena ya kalian terus ya tidak menyerah. 呀。快要结束的这个月，我们只剩下几天的时间，一起来努力。 Ya, bulan ini ya beberapa hari akan berlalu ya. Kita semua ya bergiat. 虽然我没有办法每天跟各位见面， Meskipun saya tidak setiap hari ya bisa berjumpa dengan kalian, 但是请你们相信我， tapi ya mohon percaya pada saya. 每一天在越南的晚上， Setiap hari saya setiap malam di Vietnam, 在越南， di Vietnam, 越南， Vietnam, betul ya? 我想的都是各位。 Ya, yang saya pikirkan adalah kalian. 因为你们的付出， Karena pengorbanan kalian, 因为你们的努力， karena kalian telah bergiat, 所以你必须要告诉你自己 oleh sebab itu harus beritahu kepada kalian sendiri, ，You are the best。 kalian adalah yang terbaik. Assalamualaikum, God bless, thank you。 Terima kasih. Ya, sekali lagi Bapak Ibu semuanya, motivasi dari General Manager TNI Setelah kita yang berusaha Alex mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua untuk kemajuan di bisnis ini. Kepada Mr. Alex, CC ini. Ya, sekali lagi berikan seni obat yang sangat luar biasa sekali buat General Manager TNI Setelah Mr. Alex. Bapak Ibu, untuk perkembangan bisnis Anda, sudahkah Anda early bird? Dan sudahkah Anda neti? Karena apa Bapak Ibu? Dengan early bird dan juga neti, kita akan mendapatkan motivasi, semangat, dan juga support untuk menunjang lancarnya bisnis Anda. Oke Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat Bapak Ibu? Calon gamer kok boleh ngomong masih. Nanti gimana nanti anak buahnya? Doa-doanya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Sekali lagi, masih semangat semuanya? Yes. One Vision. Kalau kami bisa, Anda pun Pasti bisa. bersama kita lagi. Rewarding. Oh kamu. Sesewo. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu semuanya masih semangat sekali dan masih antusias sekali ya Bapak Ibu. Walaupun di luar sana itu hujan, tapi di sini nggak hujan. Tapi di sini panas. Panas kenapa Bapak Ibu? Karena melihat orang-orang yang sukses, saya belum sukses, jadi saya panas benar-benar. Berkorban semangat kita, berkorban terus.
Ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, berikan standing applause yang sangat luar biasa sekali buat Anda semua. Bapak Ibu, siapakah beliau? Beliau sebelum menjalankan bisnis ini, beliau adalah seorang mahasiswa. Dan beliau belum pernah bekerja sama sekali. Dan saat ini beliau praktis sebagai bapak rumah tangga dan juga sebagai baby sister. Tetapi dengan kesibukan beliau dan juga keterbatasan waktu beliau saat ini bisa menduduki peringkat yang sangat istimewa sekali Bapak Ibu, yaitu Lion Indonesia. Dan beliau juga sudah mendapatkan 3 reward dalam waktu yang sangat singkat sekali Bapak Ibu. Di antaranya adalah Laksarikat Achiever, Yacht Achiever, Airplane Achiever. Siapa lagi Bapak Ibu? Mari kita saksikan video profil berikut ini. Masa kecil saya habiskan di Kota Poso. Jadi di sana orang tua saya tinggal dan di sana orang tua saya bekerja, seperti itu. Walaupun dengan kondisi yang sangat sangat terbatas, akhirnya saya tetap waktu itu kuliah di Jawa. And since the dawn of man, jadi 98, 99, 2000 itu poso kerusuhan. Waktu itu poso kerusuhan. Nah, efeknya waktu itu ekonomi keluarga saya hancur. Betul-betul hancur sampai saya nggak bisa dikirimin waktu itu. Jadi saya hidup di Jogja dengan survival sana kemari, saya bagaimana caranya bertahan hidup. Yang penting bagaimana caranya kuliah saya tetap bisa selesai. Ada teman dekat saya, teman SMA, waktu sama-sama SMA di Palu, menawarkan sebuah peluang. Tapi memang dasarnya saya orangnya suka menganalisa, suka mengamati gitu. Saya bukan malah bergabung, tapi malah negatif gitu, karena saya merasa bisnis ini nggak masuk akal. Sponsor saya sangat ngotot gitu, sangat ngotot menjelaskan usahanya kepada saya, akhirnya saya kebuka. Hasilnya waktu itu saya akhirnya bergabung di usaha ini. Sekitar 9 bulan, 8 bulan saya jalankan usaha ini, saya sudah dapat penghasilan yang itu udah puluhan juta. Sosok seorang Nursam merupakan seorang leader yang apa adanya, yang berwibawa sekali dan tenang. Pak Nursam, pertama beliau adalah orang yang sangat punya integritas. Itu yang saya lihat. Ya. Kemudian beliau punya semangat dan komitmen benar-benar untuk membantu donatur-donaturnya. Yang itu yang saya rasakan.
kami pun yakin Anda pasti bisa. Oke, sukses. Bapak Ibu, berikan sekali aplaus yang sangat luar biasa sekali buat kepelayan Indonesia kita, Bapak Nursa. Ayo kita goyang semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Masih semangat ya? Semuanya masih semangat? Semangat Nggak pagi. semuanya. Masih ada yang cemberut. Masih ada yang mengkerut. Kenapa? Kedinginan. Masih utangnya masih banyak di rumah ya. Ya. Diundang ke sini gitu ya. Ayo datang ke seminar bisnis. Pas masuk ke dalam, seminar bisnis apaan katanya gitu. Mulai dia mengamati. MC-nya kayak orang gila. Kok seminar bisnis joget-joget gitu? Kok teriak-teriak gitu kan? Maksa-maksa lagi semangatnya kan gitu kan? Lalu orang nggak semangat dipaksa semangat. Ini seminar apa katanya gitu? Joget-joget berdiri lagi di kursi gitu kan? Nonton seminar kok nonton pantat katanya. Ini seminar apa itu? Jangan khawatir ya. Jangan mengkerut, jangan yang positif. Saya minta Bapak Ibu sekalian hari ini lupakan semua dulu masalah-masalah Anda, hutang-hutang Anda, berantem sama majikan, dimarah majikan, masalah sama anak istri. Lupakan semua ya. Tadi juga saya ngomong di PN. Lupakan semua. Kita berpesta hari ini. Setuju? Ya. Kita pestanya Anda udah datang jauh-jauh nih gitu ya. Udah jauh-jauh datang hujan. Mungkin ada yang kabur dari majikannya barangkali bohong atau apa ya. Ada kali ya. Udah sampai di sini Anda cemberut, mengkerut lagi gitu kan. Pulang dimarah majikan ya. Jadi hari ini lupakan semua. Kita bersenang-senang, kita berbagi visi. Dan percaya sama saya, insya Allah dari pertemuan ini Anda akan mendapat sesuatu yang insya Allah akan membawa perubahan hidup Anda 2-3 tahun. Kenapa? Kenapa saya ngomong seperti itu? Hari ini mungkin Anda sama dengan saya. Pertama diundang ke pertemuan seperti ini, aduh Bapak Ibu sekalian, saya duduk paling belakang, belum makan siang. Lihat orang joget-joget kayak orang gila. Saya bilang ini pertemuan apa gitu kan? Saya pikir diundang pertemuan dikasih makan. Ternyata masuk di dalam, minum aja nggak dikasih. Ya. Bayar lagi, bener nggak? Waktu saya waktu itu, waktu diundang ke pertemuan seperti ngomong, ini pertemuan wong edan. Ya, mana ada bisnis kayak gini teriak-teriak musik
Yang kayak gini mah diskotik adanya kan gitu. Wah pokoknya saya negatif sepanjang pertemuan, mah ini nggak benar, ini apalah, bla bla dan sebagainya, bohong, nggak masuk akal. Tapi karena saya bertahan di 5 menit terakhir, saya mendapatkan satu makna yang akhirnya dari 5 menit terakhir itu saya tetap bertahan 5 menit terakhir. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk serius menjalankan bisnis ini, dan alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa berdiri di hadapan Anda. Jadi pastikan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, bertahan di tempat duduk Anda. Bertahan, kita selesaikan pertemuan ini sampai terakhir. Percaya sama saya, dari pertemuan ini akan ada hal besar yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ya? Oke. Nah, di sesi pertama ini mungkin saya akan sharing sama Anda semua. Saya akan berbagi tentang latar belakang. Ya, sebenarnya sih latar belakang ini nggak terlalu penting ya. Karena orang bisa berhasil di usaha yang namanya Tiens itu tidak melihat latar belakang. Nggak melihat Anda itu dari mana. Nggak ngelihat hidung Anda mancungnya ke depan atau ke belakang. Iya kan? Iya. Tidak melihat apakah rambut Anda lurus atau keriting. Tidak melihat itu. Karena bisnis ini komputerisasi, yakin gitu kan? Kan nggak mungkin nih misalnya saya tinggalnya di Kulon Progo misalnya. Kulon Progo itu di Jogja ya. Keluar di komputer penerima Scoopy Nusam. Terus Mr. Lee bilang, wah iki cah Jogja, iki cah Kulon Progo. Karena tinggalnya di Kulon Progo, Scoopy-nya dipending aja, nggak usah dikasih. Ya kan nggak kayak gitu ya. Jadi manajemen perusahaan Tiansi Mr. Lee nggak pernah lihat kita mau tinggal di mana, orangnya di mana, posisinya di mana. Yang penting kita serius menjalankan bisnis ini, omsetnya mencapai, kita akan dikasih harga yang sesuai. Termasuk hari ini kalau Anda berada di Taiwan, tidak melihat Anda siapapun Anda. Kalau Anda memenuhi kualifikasi, akan Anda dikasih hal yang sama dengan orang dimanapun yang menjalankan bisnis ini. Kalau saya bisa buat lion, kalau saya bisa terima achiever begitu banyak leader-leader yang sudah dapat achiever, percaya kalau Anda melakukan hal yang sama, membayar kerja keras yang sama, omsetnya sama, pun Anda akan mendapatkan hal yang sama. Ya. Nah, ini sekilas saja flashback ya, success story saya. Jadi saya lahir di Kota Palu, mungkin Anda nggak tahu ya, di Indonesia, di Kota Palu itu Sulawesi Tengah, pelosok lah di kabupatennya lagi gitu. Nggak ada yang tahu lah. Jadi saya melewati masa-masa kecil itu biasa-biasa saja, seperti mungkin halnya saya pikir sama dengan sebagian besar Anda. Nah, sama dengan sebagian besar Anda. Tapi bedanya itu saya sejak kecil memang sudah punya keinginan nggak mau sama dengan lingkungan sekitar. Gitu. Saya nggak mau karena saya ngelihat orang kok bisa ada yang kaya, ada yang miskin, kenapa ya gitu? Ya kan? Saya dari kecil udah ngeliat ini, saya lihat teman-teman saya tuh bisa, ada yang orang tuanya bisa dibeliin PS, ada yang bisa, macam-macam gitu. Tapi kok orang tua saya nggak bisa gitu. Nah, kebetulan saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Orang tua saya bukan orang kaya, tidak juga miskin sekali gitu. Ya bisa lah untuk beli beras, bapak saya sama ibu saya bisa beli beras, makanya bisa hidup ya. Kalau nggak bisa beli beras berarti kan nggak bisa makan, nggak bisa makan berarti nggak bisa hidup gitu. Nah, tetapi kondisi keluarga saya bisa dibilang nggak terlalu bagus lah, standar aja gitu. Makanya waktu kecil itu saya lihat teman-teman kok uang jajannya banyak. Gimana caranya saya bisa dapat uang jajan? Ya saya nyambi lah jadi pemulung gitu kan. Ya iya benar itu, ngumpul-ngumpul plastik gitu kan. Terus dijual sama pengumpul, ya dapat uang jajan, bisalah ikut main sama teman-teman gitu. Nah terus saya juga pernah jualan es, kalau dulu itu es apa ya? Yang ditaruh di itu ya, di pom bensin gitu. Jadi es kayak gitulah saya jualan gitu. Pernah sekali saya jualan naik di angkot, terus jatuh, terus esnya tumpah semua gitu kan. Saya kumpulin terus nganter ke sini sama yang punya, saya bersihin terus taruh depan rumah, terus lari nggak pernah nongol lagi gitu kan. Nah, ya jadi kurang lebih ya seperti itulah masa-masa kecil saya nggak terlalu istimewa karena
saya tahu keluarga saya nggak berlebihan, makanya bagaimana saya bisa ya, saya dari sejak kecil sudah berpikir bagaimana saya juga bisa menikmati hal yang sama dengan dinikmati sama teman-teman saya. Teman-teman saya bisa main PS, gimana caranya? Orang tua saya nggak bisa beli ini ya, saya usaha gitu ya, biar punya uang untuk nyewa PS, bla bla dan sebagainya. Nah, tamat SMP tamat SMP, saya pikir nih, kalau saya tetap di sini, kayaknya nggak bakalan berkembang. Saya harus keluar gitu. Nah, keluar akhirnya saya waktu itu hijrah ke ibu kota provinsi, namanya di Kota Palu, Poso ini kabupaten. Saya hijrah dari SMP, SMA saya udah hijrah, jadi udah mandiri. Waktu itu orang tua saya juga tidak mengizinkan karena nggak punya uang yang banyak, tapi saya harus memenuhi karena apa ya? Saya punya hasrat besar gitu. Saya punya hasrat besar. Enggak, kalau di sini aja hidup saya nggak bakalan bisa berkembang. Saya harus ke ibu kota biar visi saya semakin besar, saya bisa dapat hal banyak gitu kan. Akhirnya saya merantau SMA gitu, tamat SMA. Begitu pula tamat SMA, saya lihat di teman-teman saya, oh kalau katanya kalau mau sukses harus kuliahnya di Jawa. Kuliah di universitas yang bagus biar dapat ijazah dari kampus dari Jawa, kalau pulang udah pasti bisa keterima kerja, minimal PNS atau apalah gitu, kerja di perusahaan yang bagus. Akhirnya saya ke Jogja waktu itu. Nah, ngomong-ngomong, waktu itu orang tua saya nggak mengizinkan kuliah di Jogja. Uang dari mana? Nah, uang itu nggak seperti tinggal dicabut aja, seperti daun dicabut gitu kan. Nah, tapi saya ngotot gitu. Oke, bapak ibu nggak punya uang, nggak mulian saya, tapi saya tetap harus mau kuliah di Jogja. Gitu. Kalau bapak ibu nggak mampu membiayai saya, minimal saya dikasih ongkos tiket untuk ke Jogja. Wah, karena bapak ibu saya lihat saya begitu semangat, begitu ngotot kan, apa ya, keinginan orang itu kalau pengen sesuatu kan kelihatan gitu ya, ngotot sekali gitu. Saya sama orang tua gitu. Nah, akhirnya saya dikasih uang tiket. Akhirnya saya ke Jogja, ya kan, ke Jogja kuliah yang bagus. Tapi kok dilalah di Jogja pengen jadi sarjana ketemu MLM gitu ya. Kok iya kan gitu. Saya ke Jogja pengen jadi sarjana, pengen dapat titel bagus, tapi ketemu MLM gitu. Nah, nanti ini saya cerita di sesi kedua. Yang jelas begini Bapak Ibu sekalian, yang jelas dari proses yang saya lewatin kan biasa-biasa saja ya. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Saya kadang bilang gitu ya, orang lihat dari saya itu apa gitu, istri saya mungkin kalau ngelihat saya juga dulu ya masih kucel kumel gitu kan, kecil hidup, apalagi kayak mahasiswa di Jogja itu, aduh gitu kan, selengean lah gitu, baju robek-robek, celana robek-robek, anting-anting di hidung gondrong gitu kan, sengaja nggak mandi 1 minggu gitu kan. Mana ada cewek yang mau gitu, hidup lagi gitu kan. Nah, ya tapi luar biasa lah, perantara bisnis ini semuanya bisa berubah gitu. Nah, saya ingin mengatakan ke Anda dari cerita yang biasa saja gitu, nggak ada sesuatu yang luar biasa. Akhirnya orang itu bisa berubah. Kenapa? Karena visi, karena ngotot. Yang saya sering bilang ke teman-teman, ke downline saya, yang membedakan manusia satu dengan yang lain itu nggak ada. Yang membedakan adalah isi kepalanya. Isi kepalanya yang bedain. Hari ini kalau saya bisa mindahin, ada alat yang mindahin isi kepala saya, terus saya pindahin ke kepala Anda, semuanya, isinya ya, saya yakin semua jadi God Lion. Benar ya? Benar. Kenapa? Karena kita tidak ditentukan oleh fisik. Mau Anda segede mana yang gede? Yang paling gede di sini. Yang paling gede siapa? Saya yakin peringkat saya lebih tinggi dari Anda, benar? Benar gitu ya? Iyalah gitu. Yang paling tinggi saya di sini God Lion gitu kan. Nah, jadi saya merasa orang manusia siapapun dia tidak dilihat dari apanya, tapi sebesar apa visi dia, seyakin apa dia menjalankan sesuatu. Nah, kalau apalagi ya, hari ini kan kita udah berada di kendaraan yang sama gitu. Saya selalu bilang, kalau orang naik pesawat dari Indonesia, Jakarta ke Taiwan itu 6 jam, pasti nyampenya 6 jam gitu ya. Secara hitung-hitungan 6 jam. Kalau orang naik kapal dari Jakarta ke Taiwan bisa nyampe berapa? 1 bulan barangkali ya? Ya, 1 bulan mungkin. Tapi kan kita kan naik kendaraannya sama. Sepakat?
Saya kendaraannya apa? Tianxi. Anda pakai kendaraannya apa? Tianxi. Kalau 2 tahun saya bisa berubah dari bisnis ini. 2 tahun udah punya Mercy, udah punya rumah, penghasilan puluhan ratusan juta. 2 tahun. Kendaraan saya Tianxi. Anda kan kendaraannya juga sama dong ya. Artinya Anda juga bisa gitu. Kalau kendaraannya sama pasti bisa. Nah, saya selalu bilang nggak ada sesuatu yang luar biasa dari orang. Cuman orang tuh nggak sadar sama siapa dirinya, who you are gitu. Who you are. Kadang orang, saya kan cewek. Kalau cewek beneran ngomong ya bagus gitu. Tapi kalau ngomong kayak saya berjenggot, saya kan cewek. Saya nggak bisa ngomong, saya kan maksud saya Bapak Ibu sekalian, kita kan apa ya? Kita diciptakan sama ya. Kadang orang nggak sadar bahwa kita punya potensi yang sama. Ada satu cerita yang saya mau cerita ke Anda. Hati-hati dengan lingkungan. Hati-hati dengan lingkungan. Bahwa kita semua di posisi yang saya sangat bersyukur berada di Tianxi karena kita semua saling memotivasi, saling mendukung satu sama lainnya. Kalau udah berada di lingkungan di luar tuh hati-hati. Hati-hati di lingkungan di luar. Kenapa? Mereka sukanya menyeret kita untuk sama dengan mereka walaupun mereka bobrok, walaupun mereka gagal. Ini ada Tianxi bagus. Aduh lu jangan ikut Tianxi, lu ditipu, dicuci otaknya ngapain gini. Udahlah namanya kayak gak apa dan sebagainya. Ya kan? Iya. Tapi kalau Anda ketemu di lingkungan orang Tianxi, ayo, Anda pasti bisa, Anda pasti bisa. Itu yang positif. Gitu. Kenapa? Karena orang cenderung ingin melihat dia itu sama dengan orang lain. Contoh begini, Anda pernah sekolah di SD atau SMP, pernah nggak? Pernah kan ya? Pernah kuliah lah gitu. Anda sekolah misalnya dapat nilai 5, matematikanya dapat nilai 5 misalnya. Ketemu teman Anda dapat nilai 9, terus Anda perasaannya gimana? Kasihan ya, dia 9 saya dapat 5. Tiba-tiba teman Anda ngomong dari belakang, kamu dapat berapa? Saya dapat 5. Terus Anda gimana? Ada temennya. Langsung, ada teman saya. Benar nggak? Benar gitu. Kecenderungan manusia itu seneng kalau orang lain sama dia. Nah orang gagal di luar sana tuh seneng kalau Anda juga. Kamu di Tianxi jangan ikut. Tiba-tiba oh ya saya ikut kamu. Kata dia saya dapat teman orang gagal juga. Ya gitulah. Jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan lingkungan. Saya ada satu cerita yang sangat inspirasi sekali untuk menutup di sesi pertama ini. Nah, ada seekor ayam lagi mengerami telur-telurnya di bawah sebuah pohon. Nah, kebetulan di atas pohon itu ada seekor elang yang juga lagi mengerami telurnya. Tiba-tiba angin kencang, jatuhlah satu telurnya. Tuk, nggak pecah, tapi jatuh di tempat eraman si anak ayam gitu. Nah, waktu berlalu akhirnya menetaslah telur ini, gitu kan? Menetas telur ini, akhirnya si telur elang tadi menetas di eraman anak ayam. Nah, si elang kecil ini melihat tiba-tiba lewat seekor elang kecil terbang, shiu, gitu. Kok bisa terbang ya? Sudah lihat, perasaan bentuk-bentuknya mirip saya deh. Mungkin saya bisa terbang kali ya gitu ya. Dia tanya dalam hati dia gitu. Nah oke. Terus tiba-tiba dia ketemu sama saudara-saudaranya, ayam tadi kan. Halo kakakku, adikku. Kayaknya kita bisa terbang deh kayak itu tuh yang terbang tuh. Terus apa kata saudaranya? Ya bisa, kita kan ayam. Itu yang terbang elang. Sadar nggak bisa, kita nggak bisa terbang. Ya udah kita gini aja, kita nggak bisa terbang. Kita kan ayam bukan elang. Oh iya kata dia. Kita kan ayam ya nggak bisa terbang. Nah, dia sadar gitu kan. Oh iya, sadar diri lah nggak bisa terbang. Waktu berlalu gitu. Waktu berlalu tuh tiba-tiba anak-anak ayam tadi bersama seekor elang berkembang menjadi remaja. Nah, pada saat remaja tiba-tiba lewat lagi elang terbang. Saat itu dia benar-benar yakin, saya kayaknya bisa terbang.
bisa. Dia lihat lagi tubuhnya, saya mirip dengan elang, saya elang, bisa terbang juga. Nah, dia ngomong lagi sama saudaranya, udah kita pasti bisa terbang, itu elang mirip kok sama kita bisa terbang. Saudaranya bilang, kamu mimpi, kamu nggak bisa, kita nggak bisa terbang. Karena dia ngobrol sama saudara-saudaranya, akhirnya dia ngomong sama ibunya, induknya kan, mama, katanya. Bener gak sih kita nggak bisa terbang? Itu saya lihat tuh, yang lain tuh bisa pada terbang tuh, gini. Mamanya bilang, enggak, kita ini dari turun-temurun yang nggak bisa terbang, yang namanya ayam, yang nggak bisa terbang. Yang terbang itu cuma elang. Oh gitu ya. Tapi dia dalam hati gitu, berkecamuk hati dia. Terus kayaknya bisa gitu. Nah terakhir dia untuk memastikan ini dia ke satu tebing yang tinggi di bawah jurang. Saya terbang ke bawah, mati kalau saya nggak bisa terbang, kan gitu kan? Tapi dia yakin banget bahwa dia seekor elang yang bisa terbang, kan gitu. Tapi kalau saya bukan elang, mati resikonya, kan gitu. Akhirnya dia milih apa, Bapak Ibu sekalian? Dia milih apa? Terbang. Dia milih terbang. Nekat gitu kan terbang. Jatuh seperti batu. Pas mau nyampe ke bawah, dia coba kepakkan sayapnya. Akhirnya dia bisa terbang. Nah, akhirnya dia bisa terbang. Anda tahu nggak maksud saya? Banyak orang, hati-hati, lingkungan, dia nggak sadar bahwa dia juga bisa terbang gitu. Dia juga bisa seperti orang lain. Cuman karena dia berada di lingkungan yang, maaf Bapak Ibu sekalian, saya berada di lingkungan dari sejak kecil, berada di lingkungan yang biasa-biasa saja gitu. Tapi saya juga melihat ada lingkungan yang lain kok orang lain bisa begitu enak, diantar sama orang tuanya ke sekolah pakai mobil. Saya cuma jalan kaki naik angkot. Saya lihat orang begitu menikmati kehidupan indah di dunia ini, tapi saya enggak gitu. Kenapa? Karena saya mungkin berada di lingkungan anak ayam. Tapi saya percaya itu bukan hak mereka, bukan. Tapi hak semua orang kalau dia mau ngejar. Nah makanya dari dulu Pak, saya tahu saya dari keluarga yang biasa-biasa saja, tidak orang kaya. Tapi saya tahu kehidupan luar biasa itu bukan cuma hak sebagian besar orang, tapi hak semua orang yang mau ngejar, yang mau kerja keras untuk mengejarnya. Karena saya tahu kalau saya lahir miskin, itu bukan salah saya. Itu takdir saya. Tapi kalau saya mati sebagai orang miskin, itu adalah masalah saya. Makanya saya kerja keras, fight habis-habisan. Saya punya visi besar dari kecil, dari SD, SMP, SMA. Akhirnya saya bisa kuliah di Jogja. Akhirnya saya ketemu bisnis ini karena saya merasa saya bisa terbang seperti elang. Karena saya merasa saya bisa kaya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di sesi kedua nanti saya akan cerita akhirnya kenapa saya bisa ketemu sama bisnis ini, saya bisa berjuang di bisnis ini, akhirnya saya bisa menjadi seorang nelayan. Oke, mungkin seperti itu dulu sesi pertama. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, berikan serius sangat luar biasa sekali. Wah, saya bisa kita, Bapak Nursa. Terima kasih sekali yang telah memberikan support dan motivasinya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa seperti Bapak Nursam dengan waktu yang sangat cepat. Go freedom! Oke Bapak Ibu, untuk meningkatkan pengetahuan dan juga wawasan di bisnis ini, Bapak Ibu dianjurkan untuk hadir di pertemuan seperti OPP dan juga division seminar, dan disarankan juga untuk membaca buku motivasi seperti Berpikir dan Berjiwa Besar, Bagaimana Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, serta berlangganan NEPTI Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu?
bersama kita ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Berikan standing applause yang sangat luar biasa sekali buat Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, mari kita lihat para pelaku usaha yang pada bulan ini berposisi New CT Bintang 5 yang sudah memakai selendang penghargaan dan yang saya sebut namanya. Silakan naik ke atas panggung. Mari Bapak Ibu semuanya, berikan tepuk tangan yang sangat luar biasa sekali. Kita panggil Ibu Sumini, Lasmini, Maikaro, Hafiz Kusriani, Nia, Iwanur, Suwanto, Sufi Hamid, Sayuningsi, Isanti, Caca Maisha, Marwatul Kumara, Arya Ulfa, Edianto, Maya, Murtala, Mulyati, Susila Rosida, Suwarti, Sumina, Eni Rosati, Mulyana, Indra, Sumi, Emonto, Rasini, Ida Nurwati. ya, berikan standing ovation yang sangat luar biasa sekali buat New Bintang 5 kita pada bulan ini. Ya, Bapak New Bintang 5 silakan untuk kembali ke tempat duduk Anda. Bapak Ibu, mari kita beri standing ovation yang sangat luar biasa sekali buat New Bintang 5 berikutnya. Bagi Anda yang saya panggil namanya dan sudah memakai selendang penghargaan, silakan naik ke atas panggung. Kita panggil Ibu Rohana, Sandira, Jika Bayu Garika, Riono, Masri Nurwati, Ismaria, Agus Sarima, Narwati, Indra Sulastri, Sumini Alianingsi, Namini, Ani Fatmawati, Masrika Nurwana, Ulaika Dini, Suyanti, Meriani, Sunarti, Sarika, Lini, Ratna Megawati, Yatno, Udi Astuti, Surwati, Purnari, Fitri Prastini, Putri Wahyuni, Fitri Maimuna, Juliatika Mariati. yang Bintang 5 tunjukkan semangat Anda. Ya, kepada Bintang 5 tunjukkan antusias Anda. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kembali kepada New Bintang 5. Silakan untuk satu duduk Anda. Ya, luar biasa sekali buat Bapak Ibu semuanya. Pada bulan ini, di Vision Seminar ini, One Vision Taiwan telah mencetak banyak sekali calon-calon demon yang akan datang.
Sekali lagi Bapak Ibu, berikan standing ovasi yang sangat luar biasa sekali buat pejabat bintang 5 kita pada bulan ini. Ya, kepada pejabat bintang 5 dimohon secepatnya untuk duduk ke tempat duduk Anda kembali. Oke Bapak Ibu, mari kita naik ke posisi yang lebih atas lagi Bapak Ibu. Bagi Anda yang pada bulan ini berposisi new CB bintang 6 yang saya panggil namanya dan sudah memakai selendang penghargaan, silakan maaf yang saya kepada YouTube bintang 6 silakan naik ke atas panggung yang saya sebut namanya. Kita panggil Ibu Yuliana, Ibu Yuliati. Dominic Ilyas, Ibu Wina, Dali, Ibu Suyatmi, Ibu Nanik Nurdayani, Ibu Emma Puji Astuti, Ibu Wineksi, Ibu Sriyati, ya kepada Eskapel Taiwan bintang 8 Indonesia kita, Ibu Titin Muryani, untuk naik ke atas panggung untuk memberikan selendang penghargaan.
Ya, silakan kepada kamerawan untuk mengambil gambarnya. Ya, kepada Ibu Titin saya ucapkan banyak terima kasih sekali waktu dan tempat satu barang untuk kembali. Kepada Ibu persidangan silakan untuk memperkenalkan diri, sebut nama dan absen Anda. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Tini Novitasari, saya berasal dari Lampung. Terima kasih buat para APN-nya, Siti Amina, juga sponsoritas saya, Mbak Oliva. Waalaikumsalam.